Selamat sore teman-teman, selamat datang di channel saya. Semoga teman-teman sehat selalu dan banyak rezeki ya. Jadi kali ini kita akan membahas pertanyaan dari teman kita. Dok, kapan umur kehamilan itu kalau berbeda antara HPHT dan ultrasound itu menjadi masalah? Jadi untuk teman-teman yang ingin hamil ataupun yang sedang hamil, jadi ya ini suatu informasi yang bagus. Sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa teman-teman itu harus berhati-hati ya, karena saya akhir-akhir ini memblok beberapa akun yang mengarah ke menjual sesuatu ataupun kok kayaknya ke penipuan gitu ya. Jadi saya harap kalau teman-teman melihat sesuatu seperti ini juga bisa report ya komennya itu ya. Nanti saya blok lagi ya. Saya nggak 24 jam soalnya bisa lihat. Jadi untuk subscriber saya yang lama-lama gitu kan ya, udah taunya nggak bedanya channel saya? Kak Ani, Kak Fatur, yang tahu duluan Kak Eko ya. Jadi di vlog-vlog saya yang sebelumnya saya menceritakan tentang macam-macam umur kehamilan ada di sini. Ada juga yang kenapa umur kehamilan itu bisa berbeda gitu kan ya. Bagaimana kita menentukan umur kehamilannya apabila berbeda dengan HPHT gitu ya. Ini saya sempat bicara di sini. Lalu ada yang bertanya lagi gitu kan ya. Ini cukup bagus ya. Dok, kalau memang misalkan kita ini penentuan HPHT dan ultrasound ternyata berbeda, Dok. Kapan kita bisa tahu ini itu ya ini normal kita menggunakan ultrasound atau ternyata memang ini bisa bermasalah dalam artian bayinya ternyata kok lebih kecil, tidak sesuai dengan HPHT, jadi kita pakai umur ultrasound ini, atau memang ternyata memang ini bayinya bermasalah juga, memang tidak ada perkembangan yang bagus ya, jadi pertumbuhannya terhambat, jadi memang ini bermasalah gitu. Ini pertanyaan bagus nih teman-teman. Jadi di sini ada dua topik ya teman-teman ya. Yang pertama, kalau misalkan umur kehamilan berbeda antara HPHT dan USG. Nah, kalau normal berarti pilih yang mana gitu kan? Itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua adalah kita taunya ini umur kehamilan berbeda karena adanya pertumbuhan yang terhambat, ataupun sebaliknya, bayinya jadi kelihatan lebih tua, lebih besar karena pertumbuhannya yang cukup pesat. Jadi yang pertama tentang penentuan umur kehamilan, yang kedua ini sesuai atau tidak, sesuai perkembangannya atau tidak. Yang pertama kali kita harus tentukan itu adalah umur kehamilan. Misalkan, dok menurut HPHT saya kok 8 minggu, tapi menurut ultrasound saya cuma 6 minggu, ya kan? Itu beda dua. Ini yang pertama kali kita harus tentukan di trimester pertama, teman-teman. Umur kehamilan sangat penting karena ini akan selanjutnya akan kita sesuaikan di belakang. Jadi pada saat ini teman-teman, apabila ada perbedaan antara HPHT dan USG trimester pertama, itu masih bisa dikatakan normal teman-teman. Masih ada sebab-sebab yang lain seperti saya bilang, saya pernah sebut di sini videonya ya. Umur HPHT 8 minggu tapi umur janin ternyata cuma 6 minggu. Itu bisa saja ya. Itu karena mungkin ovulasinya mundur. Pembentukan janinnya pun jadi mundur. Jadi pada saat pemeriksaan USG pun bayi akan jadi lebih kecil. Itu masih normal teman-teman, tidak ada masalah di situ karena kita di situ menentukan umur kehamilan. Jadi tahap ini sebenarnya paling penting teman-teman ya. Jadi kita bisa tahu pertumbuhannya nanti selanjutnya itu bermasalah atau tidak. Biasanya kan teman-teman kalau ultrasound itu nggak cuma sekali ya, ada yang 3, 4, bahkan ada yang 5, 6 kali saya lihat itu ya. Wah, lengkap gitu. Jadi di sini ada yang mesti kita perhatikan teman-teman ya, terutama di trimester tengah-tengah, 2, 3 akhir ya, 2 akhir atau 3. Jadi pada saat di sini USG itu sudah kita bisa menentukan faktor-faktor lain teman-teman, bukan hanya umur kehamilan ya. Bayinya yang terasa lebih kecil ataupun misalkan lebih gemuk bisa aja kan. Jadi pada saat trimester akhir ini bayi itu penambahannya juga bisa cukup cepat ya, karena di sini lemak pun dihitung ya, lingkar perutnya pun dihitung gitu. Jadi kalau misalnya besar terkesan lebih tua, kalau misalnya kecil bayinya lebih muda. Jadi tahu dari mana dok kalau misalnya di trimester 2, trimester 3 ini kita ada masalah ya. Nah di sini itu kita membandingkan dengan trimester pertama teman-teman. Misalkan pada saat USG waktu itu 5 minggu, kita mesti hitung itu. Jadi pada saat kita USG ke 26 atau ke 28 ya, kok ternyata ini lebih muda 2 minggu.
misalnya 28 minggu, pasti cek kok cuma 26 minggu. Nah itu sudah kita mulai curiga teman-teman, pertumbuhannya terhambat. Itu jadi kita harus ada perbandingan dari trimester pertama. Nah yang jadi masalah adalah di sini apabila teman-teman melakukan USG itu telat. Jadi pada saat misalkan USG minggu ke-24 gitu kan ya, atau 26, menurut HPHT itu 26, ternyata kok 24. Kita taunya ini gimana ya dok ya? Bisa nggak dok kita tahu kalau misalnya ini bayi memang oh ternyata umurnya lebih kecil, normal, atau ternyata ini ada masalah, betul ini 26 minggu tapi ternyata pertumbuhannya terhambat, ya kan? Di situ kan permasalahannya. Nah di sini kita bisa ngecek lagi teman-teman secara serial ya, ultrasound yang diceknya pun banyak. Selain kita mengecek nanti itu ada apa perkembangannya setelah 2 minggu atau 1 bulan, dicek juga nanti itu tentang aliran darahnya juga ya teman-teman ya, apakah bagus atau enggak gitu. Jadi saya tidak akan membahas lebih dalam ke sana dulu ya. Kita hanya membahas kapan ini bisa bermasalah gitu umurnya ya. Jadi teman-teman yang bisa bermasalah itu adalah apabila Anda sudah tahu umur kehamilan Anda dengan trimester pertama, oh mestinya ini sudah 5 minggu waktu itu. Lalu dihitunglah urutkannya pada saat minggu ke-26 atau ke-28, oh ternyata ini lebih muda 2 minggu. Itu bisa dikatakan ada sesuatu kita mesti cari ya. Itu teman-teman. Jadi di sini teman-teman, trimester pertama itu ultrasound itu sangat penting ya. Sekali lagi ini sangat penting karena ini tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi umur janin. Banyak ini yang suka males cek yang pertama itu, masih yang pertama ini nanti aja. Nanti gilirannya sudah 24 minggu, 26 minggu, kok beda ya sama PHT ya? Gimana dong ya? Apa emang bayi saya lebih kecil nih? Kan kalau kayak begitu susah teman-teman, ya kan? Jadi umur kehamilan melalui HPHT pun harus tetap dikonfirmasi dengan USG trimester awal. Jadi sekarang teman-teman bisa tahu ya, apabila terjadi perbedaan umur antara HPHT dengan USG trimester pertama, kita akan mengambil yang USG yang pertama dan itu masih normal teman-teman. Belum dianggap masalah. Yang akan menjadi masalah adalah apabila ternyata umur kehamilan yang trimester 2 atau trimester 3 itu menjadi lebih kecil, tidak sesuai dengan trimester pertama. Yang akan jadi masalah apabila Anda ceknya itu jarang, misalkan prenatal check up-nya Anda jarang, tahu-tahu Anda cuma USG sekali aja pada saat 28 minggu atau 30, mestinya itu 30 minggu, tapi kalau misalnya itu 27 minggu kan Anda nggak tahu, karena tidak ada patokan ya. Cuma taunya aja, dok ini kok beda ya sama HPHT. Nah itu sulit ya. Kalau sudah begini biasanya kita cek lagi teman-teman. Jadi misalkan buat teman-teman yang tidak ada hasil USG trimester pertama, hanya melakukan itu pada trimester 2 akhir ataupun trimester 3 awal ya, itu saya rasa harus dikonfirmasi apabila hasil USG-nya itu ternyata tidak sesuai dengan HPHT. Kalau sesuai tidak masalah. Tapi kalau misalkan ternyata jauh lebih kecil dari HPHT, itu saya rasa harus dikonfirmasi ulang. Kalau misalnya buat teman-teman yang biasa cek ke dokter, saya rasa ini akan ketahuan langsung. Jadi di sini teman-teman udah bisa tahu, dok, umur kehamilan saya beda sama HPHT. Gimana? Teman-teman udah tahu jawabannya. Seperti yang saya bilang tadi, ya. Aduh, enak banget ya teman-teman ya. Jadi tujuan saya membuat video ini itu untuk setidaknya teman-teman bisa ada gambaran ya. Apabila memang ada permasalahan gitu kan, tidak sesuai dengan yang teman-teman cek gitu kan, teman-teman bisa pergi ke fasilitas kesehatan yang ada dokternya ya. Setidaknya Anda bisa ke mungkin rumah sakit kabupaten ya, carilah dokter kandungan di sana. Semoga video saya ini bisa membantu teman-teman yang ada di sana ya. Jadi dengan modal kuota Anda bisa nonton video saya. Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung ya. Akhir-akhir ini lumayan ya, ada yang gabung, saya cukup senang ya. Dulu target saya itu ya cuma 5 yang nonton ya, kalau subscribe itu ya 2-3 aja udah seneng. Sekarang pun saya juga gitu. Semoga video ini tetap ada yang nonton meskipun cuma 5 orang ya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang selalu mendukung saya ya. Perkembangannya bisa kayak begini juga berkat teman-teman. Terima kasih banyak.
Semoga dengan video ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman. Akhir kata, saya Dr. Fenes yang mengucapkan terima kasih. We go bottoms up, we go all the way. When you're feeling down, push the pain away. We go bottoms up.